Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Nama Guglielmo Vicario kembali menguat di meja transfer Inter Milan. Setelah beberapa pekan penuh evaluasi mengenai calon penerus Jan Sommer, kiper Tottenham itu kini menjadi kandidat utama Nerazzurri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, dinamika terkini di Premier League membuat peluang itu kembali terbuka lebar. Situasi Tottenham yang goyah dan performa Vicario yang tengah disorot memicu kembali kemungkinan pulang kampung. Agen Vicario disebut telah kembali menjalin komunikasi dengan Inter. Situasinya jelas, jika sang kiper meninggalkan London, ada banyak klub Italia yang siap menyambut, namun Inter adalah yang paling agresif. Marotta dan Ausilio bergerak cepat. Mereka ingin selangkah lebih maju sebelum persaingan makin padat. Vicario sebetulnya hampir mengenakan seragam Inter 3 musim lalu. Saat itu ia direkomendasikan langsung oleh Samir Handanovic, sementara Andre Onana datang dengan status bebas transfer. Namun kepergian Onana ke Manchester United yang bernilai besar justru mengacaukan rencana awal. Kesibukan Inter dalam negosiasi penjualan tersebut membuat Tottenham bergerak lebih cepat dan membawa Vicario ke London. Sabtu lalu menjadi titik balik. Vicario dicemooh supporter Spurs setelah blunder fatal melawan Fulham. Pelatih Thomas Frank membelanya, tetapi tekanan di klub terus meningkat karena performa tim yang anjlok drastis. Di sisi lain, Arsenal terbang tinggi, kontras yang semakin membuat situasi Tottenham tidak kondusif. Semua ini membuka kemungkinan besar bagi Vicario untuk kembali ke Serie A. Saat ini, gaji sang pemain yaitu 2,5 juta pound sterling per tahun dengan kontrak hingga 2028. Harga saat ini diperkirakan sekitar 30 juta pound sterling. Disinilah tantangannya. Oktri, pemilik baru Inter, biasanya hanya mau menginvestasikan dana besar untuk pemain muda bernilai jual tinggi. Vicario 29 tahun tidak masuk dalam parameter tersebut. Selain itu, negosiasi harus dilakukan dengan Fabio Paratici, figur kuat di jajaran Tottenham yang hubungan kerjanya dengan Inter tidak selalu mulus. Artinya, transfer ini membutuhkan politik, kesabaran, dan tekanan yang tepat. Nama Branimir Mladic mulai mencuat sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Kroasia musim ini. Bek berusia 18 tahun milik Hajduk Split itu disebut-sebut sebagai permata baru HNL. Dan kini Inter Milan berada di barisan terdepan untuk merekrutnya. Laporan dari Germaniak bahkan menyebutkan kesepakatan sudah dalam tahap final. Mladic mendapat panggung utama bukan karena rencana, melainkan keadaan. Hajduk ditinggal Perpik dan Uremovic di awal musim. Pelatih Gonzalo Garcia akhirnya memberi kesempatan dan sang pemain muda langsung menjawabnya. Statistik awal musim, 15 penampilan, bek inti sejak matchday pertama, kuat dalam duel arura, teknis matang untuk usianya, tahu cara membangun permainan dari belakang, pembacaan permainan di atas rata-rata. Dari darurat pemain menjadi pilar penting, perjalanan yang jarang terjadi untuk pemain 18 tahun. Ketertarikan bukan cuma dari Italia. Liverpool sempat memantau langsung laga kontra Rijeka, namun Interlah yang paling konkret. Menurut Germaniak, petinggi Hajduk sudah berada di Milan pekan lalu. Inter ingin mengunci transfer sebelum akhir tahun, lalu meminjamkan kembali Mladic ke Hajduk hingga Juni. Formula yang identik dengan strategi Inter untuk para pemain muda bertalenta. Transfer Market memang menuliskan nilai pasar Mladic di angka 800.000 euro, tetapi itu tidak relevan dalam negosiasi. Realitasnya, kontrak sang bek baru diperpanjang hingga 2028. Hajduk menargetkan harga minimal 3 hingga 4 juta euro, klub Kroasia itu juga ingin persentase penjualan kembali.
Inter siap menyetujui struktur seperti itu. Mereka sudah lama bekerja dengan modal investasi jangka panjang untuk pemain muda bertalenta. Negosiasi sudah disebut lanjut dan hanya menunggu penyelesaian teknis. Jika semuanya berjalan mulus, kesepakatan bisa ditutup dalam beberapa minggu, paling lambat akhir tahun. Mladic tidak akan sendirian di Milan. Ia akan bergabung dengan dua sosok yang sudah dikenalnya, yaitu Petar Sucic, sesama talenta muda Kroasia, dan Dues Latina 16 tahun, produk Akademi Hajduk yang kini bermain di Inter Youth. Inter melihat Mladic sebagai bek masa depan, profil modern, bermental kuat dan sudah matang untuk level senior di usia 18 tahun. Nicolo Barella kembali menunjukkan kelasnya. Setelah awal musim yang naik turun di bawah Christian Cifu, gelandang Inter itu kini kembali menjadi motor kreativitas Nerazzurri. Menurut data yang dikutip dari situs resmi klub via FC Inter 1908, gelandang Italia itu masuk jajaran pemberi asis terbaik Serie A musim ini. Barella, yang sejak 2019 menjadi fondasi utama lini tengah Inter, sempat tampil kurang meyakinkan di pekan-pekan awal musim 2025-26. Namun dalam beberapa laga terakhir, grafik performanya melonjak tajam. Asis untuk gol kedua Inter melawan Pisa kemarin menjadi bukti terbaru. Itu merupakan asis keempat Barella di Liga musim ini. Dengan angka tersebut, ia kini masuk top asis Serie A. Yang menarik, hanya ada satu pemain di seluruh liga yang memiliki catatan asis lebih banyak dari Barella, yaitu Nico Paz wonderkid Real Madrid yang dipinjamkan ke Como. Nico Paz 4 asis dalam 13 laga. Barella 4 asis, Di Marco 4 asis. Barella kini sejajar dengan Federico Di Marco sebagai penyedia asis terbanyak Inter musim ini. Setelah beberapa performa yang tidak konsisten di awal musim, gelandang Azzurri itu kini menemukan ritme terbaiknya. Intensitas, presisi, dan kreativitas tiga elemen utama permainan Barella kembali terlihat jelas. Jika bentuk ini terus berlanjut, Barella bisa kembali menjadi salah satu gelandang paling menentukan di Italia. Francesco Pio Esposito terus menegaskan dirinya sebagai wajah baru sepak bola Italia. Penyerang muda Inter Milan itu resmi meraih penghargaan Golden Boy Italia 2025, sementara penghargaan Golden Boy utama jatuh kepada bintang PSG Desiree Doué. Dalam pidatonya, Esposito tak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebanggaannya. Saya berterima kasih kepada keluarga untuk semua pengorbanan mereka, dan kepada semua orang yang memberi saya kepercayaan. Penghargaan ini jadi dorongan besar untuk terus berkembang, ujar sang striker dari atas panggung. Bentuk tubuh dan gaya bermainnya sering membuat Esposito dibanding-bandingkan dengan legenda Inter dan Italia Christian Vieri. Namun pemain 20 tahun itu menanggapinya dengan penuh kerendahan hati. Saya tersanjung, tapi saya tidak mau terjebak dalam perbandingan. Fokus saya tetap satu, memberikan yang terbaik setiap tampil. Kemudian ia menyinggung betapa besarnya mengenakan seragam Azzurri. Setiap kali memikirkan jersey Italia, saya merinding. Debut itu adalah salah satu momen paling emosional dalam hidup saya. Beberapa bulan terakhir adalah periode yang mengubah hidup Esposito. Lulusan Akademi Inter ini sempat menjalani peminjaman di Spezia, namun namanya mencuat ketika tampil mengejutkan di Piala Dunia antar klub, mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 2 laga. Penampilannya membuat staf pelatih Inter memutuskan untuk menahannya di skuad utama musim ini. Kepercayaan itu langsung dibayar tunai dengan gol pertama di Serie A, gol pertama di Liga Champions, dan gol untuk timnas senior Italia. Lonjakan dari Serie B ke tim finalis Liga Champions tentu membuat saya gugup, namun para senior membuat saya merasa diterima. Saya tidak melihatnya sebagai tekanan karena ini adalah impian saya ingin menjalani ini sepanjang hidup saya. Tentu ada tanggung jawab besar, tapi itu bagian dari bermain untuk Inter dan Italia. Penyerang muda Inter Milan Andrea Iannone diragukan tampil saat Nerazzurri menjamu Venezia di babak 16 besar Coppa Italia Rabu mendatang. Menurut laporan FC Inter News, striker asal Prancis itu tidak mengikuti sesi latihan hari ini karena mengalami gangguan kebugaran ringan yang membuat staf medis harus berhati-hati dalam menangani kondisinya. Boni sebelumnya juga tidak masuk skuad Inter dalam laga tandangan kontra Pisa pada akhir pekan lalu. Meski demikian, lini depan Inter tetap tampil efektif berkat performa luar biasa dari Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito. Lautaro bahkan mencetak duel brace pertama di Serie A musim ini, membawa Inter menang 2-0 di Arena Garibaldi.
Staf medis Inter kini terus mengevaluasi kondisi Boni. Latihan terakhir besok akan menjadi penentu apakah ia layak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga Coppa Italia. Meski kondisinya mulai membaik, peluang Boni untuk tampil sebagai starter sangat kecil. Bila dinyatakan fit, ia mungkin besar hanya akan disiapkan sebagai opsi cadangan. Dengan jadwal yang padat, pelatih Christian Cifu diperkirakan akan melakukan rotasi. Lautaro Martinez hampir pasti diistirahatkan, sementara Esposito berpotensi menjadi starter berdampingan dengan Marcus Thuram.